Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika untuk melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang statistika, terutama tentang ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Hari ini kita bahasnya lebih fokus ke median. Ini materi matematika untuk kelas 12 semester Gasal. Mari kita ingat kembali, median tuh apa ya? Nah, kan dulu sudah pernah belajar nih tentang statistika juga, tentang median di SMP. Nah, contohnya, misalkan dari 5 anak ini, ada namanya Adam, umurnya 9 tahun, Ami 5 tahun, Joko 8 tahun, Siti 6 tahun, Mus 4 tahun. Berapakah nilai median dari data umur anak tersebut? Nah, seperti itu ya. Nah, caranya pertama dilihat dulu. Adam yang umurnya 9 tahun paling besar kita taruh di belakang, kemudian Mus yang umurnya paling kecil kita taruh di depan, kemudian kita lihat urutannya. Di sini ada 4, 5, kemudian 8, 6, 9. Nah, 8 sama 6 ini kan belum urut, kita rubah Sitinya ini kita taruh setelah angka 5. Kan ada 6, berarti 8-nya kita pindah ke belakang ya. Jadi di sini ada angka 4, 5, 6, 8, dan 9. Nah, mediannya itu adalah 6 ya. Nah, median itu apa? Median itu adalah datum yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Tadi kan datanya masih acak, ya kan? Nah, kemudian ini datanya sudah urut. 4, 5, 6, 8, 9. Dari yang kecil ke yang besar. Nah, setelah diurutkan, dicari tengah-tengahnya, nilai tengahnya. Kan ke sini 4, 5 kan 2 angka, ya kan? Sebelum angka 6 ini ada 2 angka, dan setelah angka 6 itu juga ada 2 angka. Nah, tengah-tengahnya berarti kan di sini 6 ya. Itu. Nah, median jika bagaimana ya untuk menghitung median dengan jumlah data yang besar. Kalau tadi kan datanya cuma 5 tuh gitu kan. Nah, kalau N-nya itu besar, misalkan lebih dari 30 seperti itu, maka digunakan rumus ini. Nah, ada 2 rumus. Kalau datanya ganjil, itu menggunakan rumus ME. ME ini lambang dari median, yaitu sama dengan X 1/2 kali N plus 1. Ini untuk yang datanya ganjil. Tapi kalau jumlah datanya itu genap, maka menggunakan rumus yang bawah ini. Jadi median ME itu sama dengan X N/2 ditambah X N/2 plus 1 dibagi 2. Ini jika datanya itu banyak. Kalau tadi kan 5, misalkan 10, itu mengurutkannya gampang. Tapi kalau misalkan datanya tuh sampai 100, kan tidak mungkin sampai 100 kalian nulis seperti itu ya. Dari yang kecil sampai yang besar. Nah, terus bagaimana nih jika datanya berfrekuensi? Contohnya di sini ada soal, ada nilai, kemudian ada frekuensi. Berapa ya nilai mediannya? Nah, cara mengerjakannya, untuk menghitung soal tersebut, berarti kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Nah, frekuensi kumulatif biasanya disingkat dengan FK. Nah, lihat frekuensinya dari sini. Di sini kan frekuensinya 4 ya. Maka frekuensi kumulatif yang paling atas ditulis 4. Terus ini 4 tambah 8 jadinya 12. Terus 12 tambah 10 jadinya 22. 22 tambah 12 jadinya 34. 34 ditambah 6 berarti 40. Nah, ini jumlah datanya adalah 40. N. N itu banyaknya data ya. Jadi banyaknya data adalah 40. 40 itu kan genap, ya kan? Nah, kalau genap berarti kan menggunakan rumus yang bawah. Untuk mencari median berarti rumusnya X
N per 2 plus X N per 2 plus 1 dibagi 2. Ini ya, menggunakan rumus yang bawah karena jumlah data di sini jumlahnya 40 genap. Nah, terus N-nya ini berarti tinggal diganti dengan 40. Nah, tinggal X 40 bagi 2. 40 bagi 2 di sini kan berarti 20. Nah, terus ini 40 bagi 2, 20. 20 tambah 1, kan 21. Nah, ini X 20, maksudnya data yang ke-20. Nah, melihatnya dari mana? Lihat yang frekuensi kumulatif ini, ya kan? Nah, 20 ada di mana? Nah, lihat di sini sudah Ibu beri keterangan median, berarti ada di 22. Kenapa? Nah, kalian melihat atasnya. Atasnya kan 12 ya. Berarti yang median ini, yang 22 ini, itu ada data ke setelah 12, berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi di sini nih, yang kelas mediannya itu dari data ke 13 sampai ke 22. Seperti itu. Jadi kan ada data ke 20 ya. Berarti di sini. Nah, nilainya berapa? Lihat ke depan. Nilainya adalah 6. Data ke-21 itu nilainya adalah 6, ditulis 6. Nah, ini data ke-20 ya. Nah, data ke-21 juga sama, kan ada di sini ya. Nah, 6. Tinggal 6 tambah 6, kan 12. Terus dibagi 2, berarti hasilnya adalah 6. Jadi mediannya adalah 6. Kalau misalkan, Bu, kalau di sininya X-nya itu ketemunya X-nya 30 berapa? Di mana, Bu? Misalkan ya, 30. Berarti lihat nih frekuensi kumulatif di mana coba? Di sini kan, di 34 kan? Ya kan? Di sini kan 34 itu ada data ke 23 sampai 34. Kan ada 30 tuh di situ. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian untuk median data berkelompok, itu rumusnya ini yang sudah Ibu tebalin menggunakan warna merah ya. Median itu disingkat ME sama dengan TB plus setengah N min FK per FI kali P. Nah, itu. ME itu median. Ya, TB berarti tepi bawah, kelas interval yang memuat median. Nah, setengah N. N itu tadi banyaknya data kan? Nah, FK tadi apa? Frekuensi kumulatif. Tapi yang dipakai di sini adalah yang sebelum kelas median. FI itu frekuensi kelas mediannya. Ingat ya, ini sering keliru nih. FK di sini FK yang dipakai sebelum kelas mediannya. Kalau FI-nya persis frekuensi kelas mediannya. Nah, kali P. P ini singkatan dari panjang kelas interval. Kemarin kan kita sudah belajar ya tentang bagaimana caranya juga mencari panjang kelas. Nah, sekarang contohnya, tentukan median dari data berbentuk histogram berikut. Nah, ini kan ada data. Datanya ini dalam bentuk histogram. Nah, ya kan? Cara penyelesaiannya karena datanya dalam bentuk histogram, berarti langkah pertama ubah histogram ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Lebih mudah seperti itu, supaya lebih mudah. Tapi kalau misalkan bisa kok Bu, saya dari histogram langsung boleh. Tapi untuk lebih memudahkannya, itu lebih baik dirubah dulu ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, ini juga sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Caranya tuh seperti ini. Lihatin nih ya. Ini kan kelas yang pertama nih. Ini yang depan itu namanya tepi bawah, kalau yang belakang itu namanya tepi atas. Ingat ya, kemarin itu pertemuan sebelumnya kan batas bawah dengan batas atas itu berbeda ya. Nah, ke tepi bawah itu kan diperoleh dari
batas bawah dikurangi 0,5. Nah, sekarang itu kebalikannya, suruh mencari batas bawah ini, gitu loh. Kalau kemarin itu dikurangi, dari sini kan dikurangi, berarti kalau untuk mencari batas bawah, itu tinggal tepi bawah tambah 0,5. Ini tuh tambah 0,5 yang depan ini. 49,5 tambah 0,5, berarti kan 50. Nah, yang belakang ini namanya tepi atas. Untuk mencari batas atasnya, berarti tinggal tepi atas dikurangi 0,5. 54,5 kurangi 0,5 kan 54. Seperti itu. Ini ya. Jadi yang depan ini ditambah 0,5, yang belakang dikurangi 0,5. Ulangi, depan tambah 0,5, ini belakangnya dikurangi 0,5. Jadi kelas intervalnya dari 50 sampai 54. Frekuensinya berapa? Dilihat di sini. Berarti frekuensinya adalah 2, dituliskan. Nah, kelas yang kedua berapa? Caranya sama. Ini berarti kan tepi bawah ditambah 0,5. Yang ini tepi atas nih, dikurangi 0,5. Jadi berarti ini 55 sampai 59. Seperti itu. Nah, frekuensinya berapa? 4. Tuliskan di sini. Nah, terus ini juga sama. Ini tambah 0,5. Berarti kan 60. Yang belakangnya ini kelas yang ketiga ya. Nah, yang belakangnya berarti tinggal dikurangi 0,5. Berapa? 64. Nah, frekuensinya tuh berapa? Frekuensinya adalah 8. Gitu. Nah, terus lebih mudahnya sebenarnya seperti ini. Ini dari kelas yang pertama nih, ya kan? 50 sampai 54 kan panjang kelasnya 5 ya. Kan panjang kelas itu bisa diperoleh dengan cara yang belakang batas atas dikurangi batas bawah tambah 1. Boleh kan? Jadi 54 kurangi 50 kan 4 tuh. 4 tambah 1 berarti kan 5 panjang kelasnya, ya kan? Jadi habis 54 ini tinggal langsung aja. Habis 54 kan 55, gitu kan? Nah, tambah tinggal ngitung pakai jari 55 sampai 5 angka nih, 55, 56, 57, 58, 59. Oh, sampai 59. Atau tambah 4 itu boleh seperti itu. Nah, ini berarti habis 59 berapa? 60 kan? 60 tambah 4, 64. Nah, habis 64, 65, 65 tambah 4, 69. 69 berarti habis 69, 70. 70 berarti tambah 4, 74. Boleh tambah 4 atau boleh menghitung menggunakan jari. Dari 70, 71, 72, 73, 74 kan 5 gitu. Itu ya. Jadi panjang kelas itu kan boleh menggunakan rumus batas atas kurangi batas bawah tambah 1. Atau boleh pakai jari seperti itu. Atau boleh ini dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Misalkan nih kelas yang kedua nih yang gampang. 59,5 kan tepi atasnya. Tepi bawahnya kan 54,5. Tinggal dikurangi. 59,5 kurangi 54,5 kan 5. Itu panjang kelasnya gitu. Jadi untuk menghitung panjang kelas tuh ada 3 cara seperti itu. Nah, dari tabel itu suruh mencari mediannya. Tinggal ditulis rumusnya. Berarti median itu kan rumusnya adalah TB plus setengah N min FK per FI kali P. Nah, seperti itu. Nah, jadi pertama langkahnya bagaimana? Oh, di sini dilihat dulu. Ada FK.
Nah, kita cari FK dulu dari tabel distribusi frekuensi itu, kita tuliskan FK-nya. Di sini kan pertama FI-nya 2 nih, kita tulis 2. Nah, terus 2 tambah 4, kan 6. 6 tambah 8, 14. 14 tambah 16, 30. 30 tambah 10, 40. Nah, berarti ternyata N-nya adalah 40. Nah, data yang berada di tengah, ini kan ada setengah N. Berarti setengahnya dari 40. Setengahnya 40 kan 20 ya. Nah, 20, data ke-20 ada di mana? Kayak tadi, kita cari dulu, lihat di FK ini. Nah, data ke-20 kan ternyata ada di 30 ini ya. Ada di kelas yang keempat ini. Nah, sudah Ibu warnain kan seperti ini. Jadi kelas median tuh ada di sini, dilingkari atau diwarnain seperti itu. Nah, terus tinggal lihat unsur-unsur di dalam rumus ini apa saja yang dibutuhkan. TB, TB tepi bawah berarti kan batas bawah ini, batas bawah kelas median ini tinggal dikurangi 0,5. Berarti dari 65 kurangi 0,5 kan 64,5. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Oh, FK. Nah, FK itu kan tadi frekuensi kumulatif. Nah, lihat nih FK. Tapi sebelum yang dilingkari, sebelum kelas median. Berarti ini 14 seperti itu. Nah, terus FI-nya frekuensinya, frekuensi kelas mediannya. FI yang dipakai mah frekuensi yang dilingkarinya itu ini 16. Tuh, bedanya seperti itu ya. Jadi FI yang dipakai itu yang kelas mediannya, tapi FK-nya itu FK yang sebelumnya. Diingat. Kalau P panjang kelas tadi berarti 5 kan? Panjang kelasnya ya, dari 65 sampai 69 panjang kelasnya adalah 5. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus. ME sama dengan TB plus setengah N min FK per FI kali P. Nah, TB-nya kan tadi 64,5. Setengah N-nya berarti 20. Karena setengahnya dari 40 kan tadi. Nah, FK-nya berarti 14. FI-nya ini berarti 16, panjang kelasnya 5. Nah, ini cara ngitungnya tinggal 20 kurangi 14 dulu. 20 kurangi 14 kan 6 ya. 6 bagi 16, 0,375 baru dikali 5. Seperti itu. Nah, ketemunya yang belakang ini 0,375 kali 5 dulu, jadi 1,875 baru ditambah dengan depan. Jadi, mediannya adalah 67,375 itu. Nah, untuk latihan semua anak-anak ibu di rumah, silahkan kerjakan soal yang pertama dan yang kedua nanti. Jadi di sini ada dari gambar di atas diketahui data berat hewan di kebun binatang Zoin, yaitu 3 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 7 kilo. Hitunglah nilai median dari data tersebut. Kemudian soal yang kedua diberikan data tentang berat badan sebagai berikut. Nah, hitunglah median data tersebut. Silahkan soal ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan ke Ibu melalui chat WA ataupun di Classroom. Sekian dari Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan walaupun sangat sederhana video ini dan sangat singkat bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.